Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Ahad baik yang offline maupun yang online, alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita duduk kembali, silaturahmi kembali dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita duduk di sini. Kenapa duduk di sini? Bu, ngelawan setan itu gak gampang. Kenapa gak gampang? Setan itu kan maunya kita kalah. Kenapa kalah? Malas banget mau ngaji. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri kita ini digadaikan. Artinya Allah menciptakan diri kita bukan tanpa tujuan. Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan manusia. Diciptakan manusia paling akhir. Di mana paling akhirnya? Malaikat Allah ciptakan. Dari mana? Dari nur. Nurun ala nurin. Nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan malaikat. Apakah malaikat diciptakannya seperti manusia? Tidak. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, gak pernah membangkang kepada Allah atas segala perintah Allah. Kenapa demikian? Karena malaikat gak punya hawa nafsu. Itu diciptakan malaikat. Apakah di dunia? Bukan.
Allah ciptakan di surga ada malaikat, diciptakannya dari nur. Udah diciptakan malaikat dari nur, diciptakan iblis, namanya Azazil. Azazil ini diciptakan pertama, iblis pertama. Ablasa yublisu, berpaling dia. Pertama iblis, namanya awalnya Azazil. Iblis diciptakan dari mana? Min narin, dari api. Iblis, tadinya iblis ini adalah malaikat juga, namanya Azazil, cuma diciptakannya dari api. Lalu udah diciptakan iblis, Allah bilang kepada para malaikat itu, Azazil, iblis ini tadinya taat, ini tadi ampun, diperintahkan oleh Allah untuk ibadah dimanapun, itu Azazil enggak pernah meninggalkan. Sampai satu waktu dia dikasih wewenang untuk beribadah di langit dunia, di atas kita. Dia melihat kehidupan di dunia, betapa nikmatnya, ada sungai mengalir, ada pohon-pohon segala macam, tinggal di dunia enak kali ya. Dia mohon pada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang menempati dunia. Allah tidak mengizinkan. Ketika Allah tidak mengizinkan, maka kata Allah, Allah umumkan kepada siapa? Para malaikatnya yang kerjaannya bertasbih terus. Diumumkan kepada malaikatnya. Apa kata Allah? Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sampaikan, Allah umumkan kepada siapa? Kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, pemimpin siapa? Kita, manusia. Sedikit sekali loh hidup. Tuh, Bu Lawiyah, hidupnya kemarin gagah, hebat, senang, bahagia. Sekarang sakit. Apa ngomongnya? Rasanya waktu cepet banget ya. Padahal udah dilewatin 50 tahun. Tapi kita ngomongnya waktu cepet banget ya. Tuh, Bu Iya Supia, suaminya meninggal. Apa kata Bu Iya ngomongnya? Rasanya waktu cepet banget. Coba kemarin gua berbakti yang benar sama suami. Wahai suami, balik lagi. Wahai waktu, balik lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka wal asri, demi waktu, demi masa. Apakah duduk kita di sini hari esok akan balik lagi? Terus masa waktu kita tinggalkan. Umur kita udah 30 tahun, di 40 tahun, 50 tahun, apa bicaranya kita? Rasanya cepet banget ya. Tahu-tahu kita udah nggak bisa sujud. Kenapa? Karena kaki sakit. Lagi duduk biasanya duduknya kayak gini rapi, lamaan dikit selonjoran. Kenapa? Karena semutan. Kan kalau lagi duduk ngaji mah maunya uget melulu. Ada bangkunya. Iya Pak ya? Iya. Kenapa? Belajar kita. Jadi pemimpin buat diri kita sendiri sebelum kita jadi pemimpin untuk orang lain. Apa sih jadi pemimpin untuk diri sendiri? Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam, sedikit malam, tahajudlah Anda semua. Bangun malam sedikit. Tujuan apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, nambahin. Emangnya kita pantas masuk surga cuma gara-gara sholat 5 waktu saja? Gak pantas. Kenapa gak pantas?
Surga itu kenikmatan surga arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu luasnya aja seluas langit dan bumi. Bun, bagaimana luas langit dan bumi? Emangnya nanti buminya bagaimana? Buminya nanti dihancurkan oleh Allah. Ketika buminya dihancurkan oleh Allah, nggak ada lagi bumi yang sekarang, nggak ada lagi dunia yang sekarang. Ketika dunia lagi nggak ada yang sekarang, seperti yang sekarang ini, nanti dia dihamparkan. Setelah dunia dihamparkan, maka jadilah pada mahsyar. Ketika jadi pada mahsyar, maka di sana ada surga dan neraka. Ini akidah. Ada manusia. Kata Allah, liyadzuqul azab. Supaya apa? Allah kepengen ngerasakan azabnya Allah. Kenapa lu waktu di dunia gua kasih suruh salat kagak mau? Di Al-Quran itu banyak banget aqimus sholat wa atuz zakat. Di Quran banyak banget dirikan sholat, tunaikan zakat. Coba ada dirikan sholat itu kan ngobrol melulu dari pagi jam 11 ngumpi melulu sampai jam 12 azan zuhur, sampai jam 1 itu kita mau bangun sholat padahal cuma 10 menit, males banget sholat sholat lagi aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, ini adalah perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan, maka ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Allah juga ngasih pamrih ke kita. Amal kita sebagai mukmin dihitung, tapi amal kafir nggak dihitung. Ada di neraka itu sampai mata-matanya pun udah merah api, badannya pun udah hangusnya bukan lagi hangus hitam, tapi hangusnya udah hangus bara api. Kita punya HP, di HP ini kan banyak YouTube kan, isinya gosip, isinya gibah orang, isinya namimah. Resep banget kayak itu kalau ngeliatin di HP, ngeliatin orang ngegunjing orang, ngegibah orang, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Kan maunya di telinga, maunya ngejelek-jelek, maunya ngedengerinnya yang jelek-jelek. Yang rada bagus-bagus mah ngantuk, ngelanggut-langgut. Masih pagi, jam 8, ngedengerin ngaji, matanya mah melotot. Tapi kalau udah kayak gitu tuh, itu setan lewat tuh, cuy. Udah setan lewat apa? Lupa tuh, hilang. Iya apa ya? Contoh, sholat, lagi sholat, tiba-tiba ngantuk, lupa nggak tuh bacaan? Apa yang dibaca tadi? Balik lagi. Di akhirat, di neraka itu ada orang, ada Allah menyiksa itu sampai badannya habis, sudah kerak neraka, sudah hangusnya bukan hitam tetapi bara menyala, bara api menyala di diri kita, bara api menyala, bukan hitam lagi, menyala, matanya pun menyala. Dia pengen mati. Ya Allah, matikan aku. Ya Allah, matikan aku. Tidak akan mati. Sedangkan satu harinya adalah 1000 tahun di dunia. Ada enggak umur kita 1000 tahun? Kata Allah apa? Liyadukul azab, supaya rasain loh, untuk membuktikan azab Allah itu, janji Allah itu benar ada. Jadi kita saya mantar aja tobatnya, gak bisa begitu. Kenapa? Karena tobat itu adalah rahmat Allah, hidayah Allah. Gak semua orang dikasih hidayah, gak semua orang. Jadi kembali lagi, ketika kita udah mampu hidup di dunia ini, kita diperintahkan sholawat. Kita sering, kalau kita
ngaji nih, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma salawat beserta salam, tetapi kita diperintahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim, minimal itu. Apalagi salawat yang banyak. Salawat yang banyak mah tibil qulub wa dawa iha, itu adalah salawat-salawat yang udah ditambahin banyak. Tapi salawatnya Nabi Adam alaihissalam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikatnya bersalawat pada Rasulullah. Siapa? Muhammad Rasulullah. Nah, salawatnya itu gak panjang-panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Banyakin kita buat apa? Supaya badan kita, kulit kita jangan tersentuh api neraka. Naudzubillah. Kembali, ketika kita diciptakan oleh Allah, melalui siapa? Allah umumkan kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Siapa pemimpinnya? Kita manusia melalui Adam. Ciptakan tuh Adam dari mana? Tanah liat, tanah kering, tanah lumpur, tanah busuk. Tuh manusia yang sombong, lu cakep banget juga, baliknya mah ke tanah-tanah juga. Cantik kita, oke. Kita berupaya untuk cantik. Allah jamin, Allah cinta lihat kita bersih, lihat kita cantik, Allah cinta. Tapi semuanya yang kita miliki, kecantikan, kebersihan dan lain sebagainya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ciptakan Adam. Siapa keturunan Adamnya? Kita. Lalu kemudian kata para malaikat juga komentar. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa katanya? Qalu, semuanya bicara, semuanya komentar. Siapa? Para malaikat itu komentar. Ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan orang-orang yang menumpahkan darah? Jadi sebelumnya diciptakan manusia, malaikat khawatir. Benar nggak? Sekarang pada berantem dulu. Benar nggak? Ributin apa tuh? Israel, Iran, Kuwait, Iran. Dulu Irak, Kuwait bertempur. Irak, Kuwait, Timur Tengah. Terus kehidupan manusia wayasfiku dima, membuat pertumpahan darah. Kata malaikat, ya Allah, kenapa sih nggak saya aja, nggak kami aja yang jadi pemimpin di muka bumi? Kenapa manusia yang udah pasti nanti diprediksinya akan membuat kerusakan? Wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kata malaikat, kamilah yang selalu bertasbih kepadamu, selalu mensucikan kamu. Nah, dari itu semua, ini malaikat protes pada Allah. Udah malaikat
protes, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Rupanya malaikat mah cuma dikasih apa? Dikasih akal, ibadah, taat kepada Allah, nggak dikasih hawa nafsu. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih mengetahui apa yang kamu nggak ketahui. Rupanya malaikat cuma dikasih akal sama ibadah sama hati, tapi manusia mah dikasih akal, dikasih hati, dikasih hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menentukan dia selamat atau celaka. Gitu. Mana di antaranya? Baru turun ke muka bumi, Habil Qabil udah ini nih, kita bahas sedikit. Tanggal 27 Mei adalah hari Idul Adha. Kita tadi di depan saya sampaikan kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri kita, dalam diri kita ini adalah kita ini digadaikan. Dalam diri kita ini, diri kita tergadaikan. Artinya kita hidup di dunia bukan tanpa tanggung jawab. Kenapa bukan tanpa tanggung jawab? Kita dikasih harta, dikasih diri yang baik, dikasih jiwa yang baik, dikasih akal yang sehat, dikasih hati yang benar. Suruh ngapain? Suruh ibadah, suruh ngaji, suruh sholat, suruh zakat. Bahkan sampai kita nggak punya uang, kita nggak punya uang, nggak punya duit sama sekali, datang pada kita orang minta sedekah buat masjid, minta sedekah buat yatim, minta sedekah buat tetangganya yang lagi kesusahan, minta sedekah buat zakat du'afa, sedekah zakat jariah. Ini adalah sesuatu 3 hal: sedekah, zakat, jariah. Ini adalah suatu yang sama dikeluarkan dari harta tetapi berbeda. Nanti ini semuanya penolong kita. Satu contoh kata Rasulullah, idza matta ibnu Adam, jika anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin, semuanya terputus. Suaminya sayang banget sama kita, cinta banget sama kita, anaknya sayang banget sama kita, cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya terputus. Illa min salasin. Berapa? 3 yang ngikutin kita sampai kubur nih. 3 yang ngikutin kita. Bahkan ada cerita seorang raja punya istri 4. Istri pertama itu biasanya begitu ya. Biasanya kan kalau rumah tangga horor banget. Horor. Kenapa horor? Apa sih yang paling horor di rumah tangga? Suami selingkuh ya? Iya. Berantem kagak horor berantem. Kalau suami selingkuh baru horor itu namanya. Suami meninggal nggak horor ya, udah waktu mati ya. Tapi suaminya selingkuh mah horor banget. Lagi ngambek dia sama bininya, sama suaminya. Ibu, lagi duduk sama suaminya, cemberut-cemberutan. Ini suami, ibu dibaikin sama suaminya nggak mau baik. Pokoknya cemberut. Mau suami kayak mau pacar kayak bodo amat dah. Cemberut tuh berdua lagi berantem mau dibayain. Kan biasanya suami mah ngebayain ya, dibayain, tetap cemberut nggak mau baik. Udah cemberut nggak mau baik, lagi sewot banget sama suami, jengkel banget sama suami, lagi pada ngambek itu. Tiba-tiba ada perempuan lewat, bahenol, segitu lagi ngambeknya suaminya ngegoda itu perempuan
perempuan yang bakhenol, makin marah kagak? Makin marah. Padahal lagi ngambek. Iya, tuh perempuan kita paling horor. Lagi ngambek dua-duanya barengan duduk. Si suaminya ngegodain, ada perempuan lewat. Mbak Hendol digodain, makin ngambek tuh. Padahal dia lagi ngambek. Iya Mbak ya? Suaminya meninggal, horor kagak? Ya emang udah, itu udah pasti paling horor. Kenapa? Gak akan balik lagi. Tapi yang paling horor itu kalau suami seling, kalau istri seling, sampai ribut-ribut dibelain. Raja punya istri 4, udah mau meninggal dunia nih si raja, segala sesuatunya dia punya. Udah dia punya istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri pertama. Istri pertama udah kagak begitu diperhatikan, lusuh, udah jelek, ya, udah keriput, pakaiannya juga saja pakai daster yang sobek-sobek. Mama udah jadi istri pertama udah ya, bodo amat. Nah, istri pertama mah biasanya begitu deh mah. Kenapa? Masa bodoh? Itu yang giliran berantemnya istri kedua, ketiga, keempat tuh saling saing tuh. Yang kedua suaminya belikan mobil yang ketiga, yang kedua ngamuk. Belikan perhiasan, ngamuk. Belikan barang-barang mewah, ngambek. Terus yang kedua, ketiga, keempat sama-sama ngambek. Pas suaminya udah musyakaratul maut, tanya sama suaminya, wahai istriku yang kedua, dari yang keempat dulu. Kenapa keempat dulu? Karena paling disayang, paling cantik, paling muda. Wahai istriku yang cantik, yang bahenol, yang keren, kata suaminya. Dirayu-rayu sama suaminya, raja, aku sudah musyakaratul maut. Maukah kau ikut bersamaku di kuburan, di makom, menemani aku? Apa jawabnya? Mau gak? Curang banget nih. Nah ibu-ibu aja spontan kan? Gak mau. Yang ketiga mau gak? Gak mau juga. Yang kedua mau gak? Gak mau juga. Tapi yang ke-1 udah lusuh, biarin dah biarin dah baginda, saya yang nemenin di kuburan bersama-sama kita. Siapa itu? Itu adalah ibarat dunia dan amal. Yang pertama adalah amal kita. Yang kedua harta benda kita. Yang ketiga dunia kita. Yang keempat perempuan keluarga kita, anak dan istri. Gak ada yang mau. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kita meninggal dunia, untuk semuanya tuh tadi buktinya 3 istri cantik-cantik gak mau diajakin, kecuali 1. Yang pertama adalah, ini adalah kiasan. Pertama amal. Istri kedua adalah keluar harta kemewahan. Gak ada yang mau ikut. Amal yang pertama mau ikut, ya deh aku ikut. Sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Kan kita tahu nih, yang ikut ke dalam kubur itu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah bisa kita keluarkan kalau kita punya ilmu. Mana ilmunya? Kalau ngasih sedekah, ngasih jariyah, jangan suka diungkit-ungkit. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin tatba'uha adza. Kata-kata yang cakep, yang bagus, yang santun, yang baik itu lebih baik
daripada sodako tapi disebut-sebut apalagi disakitin ngomong. Tapi buat mereka yang nggak punya harta mah sodako menjadi wajib. Apa sih sodako? Ibu jalan ke depan situ tuh, ada anak-anak lagi minta-minta, cemplung kasih 5.000 perak, 2.000 perak, itu sodako. Itu sodako. Kartini banyak makan, bikin masakan. Masakannya ini gua mau bikin bukannya karena lebihan. Gua mau bikin lagi yang lebih. Kita mau masak ya, berapa hari ini? Hari ini 2.000. Kita lebihin yuk. Berapa lebihinnya? 2.200. 200-nya untuk apa? Sodakohkan. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Maka itu sodakotin. Sodako itu mah nggak pugu-pugu. Sodako tiba-tiba aja. Jariah. Lagi bangun masjid, gua mau beli semen mau beli batu mau belikan pasir mau ngapain? Jariah ke masjid. Sodakotin jari. Beda sama zakat. Zakat itu apa? Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedako, zakat beda. Apa zakat? Khud, ambil, dipaksa. Kalau sedako sama jadiah nggak dipaksa. Ngerti nggak? Nggak dipaksa. Punya uang lebih, punya uang lebih. Kalian sudah pernah kerja, ada punya gajinya 2 juta, 3 juta, palliatif. Maka kalian sisihkan berapa? 20.000 kah? 50.000 kah? Untuk apa? Untuk akhirat kita. Nanti maksudnya itu yang 50.000 itu apakah sodakoh apa jariah? Simpen, jangan dihabisi. Satu contoh, ini aja dapur pakai BPJS ya. Apa tuh BPJS? BPJS itu adalah simpenan kalau kita sakit. Di dunia, di akhirat sakitnya. Dunia masa di akhirat sakitnya. Ada BPJS buat apa? Buat kalau kita sakit, disimpan di dunia. Kalau ibu sakit, maka dibawa ke rumah sakit, bayarnya pakai BPJS. Sodako ibu simpen setiap gajian 20.000, 25.000 ibu simpan. Udah simpen, ibu kumpulin nanti. Udah kumpulin, simpenan gue setahun dapat 500.000. Bisa disodakokan, bisa dijariahkan. Jangan salah bu, ketika ibu mengeluarkan sodakoh atau jariah, itu insya Allah tidak akan miskin bu. Apa artinya sodakoh? Tetangga kesusahan, tidak makan, anaknya mau sekolah, nggak punya uang buat jajan, nggak bisa bayaran, kita bantuin sodakoh kepada tetangga. Orang tua kita kesusahan, itu paling afdol, kita sodakoh. Jariah, pondok pesantren lagi dibangun, masjid lagi dibangun, sekolah lagi dibangun, kita mau jariah berikan semen 5 sak. Jadi ini amalnya sampai kapanpun mengalir terus, nemenin kita di alam kubur. Kalau zakat, khud min amwalihim, ambil dari harta orang yang udah mampu. Kartini 1 tahun dia punya emas, dia punya uangnya setara emas. Berapa itu? 86 gram. 86 gram. Berapa? Sekarang emas anggaplah 2 juta. Berapa kalau 86? 160, 180 berarti 160 jutaan. 172 juta. Kartini punya uang 172 juta. 200 juta deh. 200 juta. 200 juta. Setahun. Itu hari ini
Ibu Kartini punya uang 200 juta setahun. Hari ini nih, bulan apa? Bulan Mei. Sampai lagi Mei akan datang, maka itu udah sampai haul namanya. Apa artinya haul? 86 gram senilai 182 juta atau 172 juta atau 200 juta lah, udah sampai nisab. Apa artinya nisab? Seharga emas 86 gram harga emas. Hari ini kita punya uang, punya emas atau punya uang seharga emas 86 gram. Hari ini nih, tanggal 3 bulan Mei, nisabnya udah sampai. Nisab artinya nisab hitungannya udah sampai 86 gram atau 200 juta tabungan. Sampai tanggal 3 Mei tahun depan udah sampai haulnya. Apa sampai haulnya? Udah sampai 1 tahun genap. Maka itu kudu dikeluarkan. Berapa? 2,5% untuk zakatnya. Khudz fi'lun amrin, diperintahkan untuk diambil. Paksa min amwalihim, dari harta mereka. Sodakotan, sodako di sini artinya zakat. Zakat itu, sodako itu diambil, tutahhiruhum, akan mensucikan kamu, wa tuzakkihim biha, akan menumbuh kembangkan. Keluarkan zakatnya 200 juta, tahun depan akan bertambah menjadi 300 juta. Itu di dunia bertambah, di akhirat jadi penuh. Jadi dua tuh. Pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ngaji. Kita bisa sedekah, kita bisa jariyah, kita bisa ngeluarin zakat karena kita punya ilmunya. Tahu kalau udah sedekah, udah jariyah, jangan diungkit gara-gara kalau bukan gue mah lu kagak bisa makan. Kalau bukan gara-gara gue mah lu kagak bisa sekolah. Kalau bukan gara-gara gue nggak bisa bangun rumah. Jangan. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, khairun min sadaqatin tatba'uha adza. Itu lebih baik, lebih bagus daripada sedekah yang tadi tiga. Udah paham belum perbedaannya? Udah ngerti belum? Daripada sedekah yang diungkit alah ngaji, kalau bukan karena gue lu gak akan dapat roti itu. Sedekah bukan? Kan saya selalu bilang, bawa dong ibu yang punya roti, yang punya singkong, punya apa, dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena itu akan mengalir. Pahalanya namanya di kuburan kita. Emang mau suami tadi raja aja kagak mau? Iya istrinya, apalagi suami kita udah peyot, udah jelek, boro-boro mau yang ada ngarep-ngarepin kita meninggal. Udah meninggal kok mau nyari lagi? Iya be ya? Ngarepin boro-boro diajakin mau tidur di dalam kubur. Anda akan ikut. Awaladin sholihin yang dia diulang. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ibu jangan ngarepin punya anak soleh. Ibu jangan ngarepin punya anak soleh. Jadilah ibu sendiri sebagai anak yang soleh. Ibu punya orang tua kan? Gue mau pengen banget anak gue di dalam rahim pengen jadi anak yang soleh. Saya mah anak saya waktu masih kecil gue sekolahkan yang benar supaya anak jadi anak yang soleh. Awaladin sholihin ya diulah. Anak yang soleh itu ngapain? Yang selalu ngedoain orang tuanya, pengen didoain melulu. Jadilah diri kita kan masih hidup. Kita seorang anak bukan? Anak. Ada mak bapak kita, ada nenek kita, ada kakek kita, ada orang tua kita. Maka kita juga seorang anak. Jangan ngarepin anak kita menjadi anak yang soleh, tapi jadilah diri kita menjadi anak yang soleh buat mak bapak kita. Paham? Kan kita udah ngerti, ya kan? Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara, kama
rabbayani shogiro. Tuh beda kalau baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shogiro. Salah itu. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu namanya jamak taksir. Kalau ngaji enak ya. Shogiro buat satu orang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Buat ini. Tapi kalau kita lagi jadi pimpinan, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Namanya adalah jamak taksir. Artinya fi'lunnya domirnya domir nahnu. Nahnu itu apa? Kami, kita, bareng-bareng, bersama-sama. Kalau Bu Kartini lagi ngomong sama dipanggil pimpinan BGN ini itu koril datangnya sendiri, maka Kartini ngomongnya kami, padahal dia dewek-dewekan datangnya. Ngapain itu? Tandanya di belakang Kartini banyak teman-temannya. Ada berapa? Ada 50 orang. Mohon maaf ya kami salah, siap kami perbaiki. Padahal ngomongnya cuma sendiri. Tapi kalau lagi ngomong-ngomong sama teman-teman, yuk kita berbersih, yuk kita jadikan dapur kita percontohan. Nyebutnya karena lagi ngomong bersama-sama. Tapi kalau kita sendirian sendewekan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fi'lunnya domirnya domir anak, gue ae. Gue ae. Ya. Kalau ngomongnya sama-sama as, kita. Bareng-bareng. Kalau mewakili orang, wi, kami, gitu. Itu aturan tata bahasa vocabulary. Namanya grammar, bahasa yang kita ngaji kan jadi tahu ngaji, ya, iya kan? Tadi wajawarika itu salah. Wajiwarika min kulli syaitanin marid wajabbarin hanid. Ini bacaan wajah di sininya pun. Catatan kan? Nulis kan? Diganti karena mudah. Nah, jadi banyak. Itu adalah namanya kaidah grammar. Kalau bahasa Arab itu kan salah tulisan, salah arti. Nah, jadi kembali, jadilah kita anak yang soleh. Buat siapa? Buat mak bapak buat orang tua kita jadi anak yang soleh. Lalu minggu depan insya Allah kita bahas apa ini yang tadi saya bacakan ayatnya, bahwa diri kita ini adalah tergadaikan sejak Nabi Adam diturunkan ke alam dunia. Qabil, maka dia udah diperintahkan untuk berkurban. Nah, untuk berkurban itu diri kita wajib sedekah, diri kita wajib jariyah, diri kita wajib zakat, diri kita wajib berkurban. Emangnya kita hidup seenak-enaknya? Setiap nabi sejak Nabi Adam dikasih aturan main, dikasih undang-undang sendiri. Adam punya anak Qabil dan Qabil, maka dia diperintahkan berkurban. Kurbannya apa? Diperintahkan oleh Allah, kurbannya itu tanaman dan binatang. Qabil karena dia ahli tanaman, ahli tani, maka dia diperintahkannya untuk
sodakokan atau mengorbankan kurbannya dari tanaman-tanamannya. Habil karena dia punya keahlian ternak, dia kasih sayang sama binatang, ternaknya cakep-cakep, bagus-bagus, itu kembar. Habil sama Ruqayyah, Qabil sama Labuda. Jadi Nabi Adam itu melahirkan istrinya Hawa dua-dua. Setiap lahir laki perempuan, laki perempuan. Qabil sama Labuda, Habil sama Ruqayyah. Nah, bingung Nabi Adam. Bingung apa? Ini bocah dua, kalau kagak dinikahkan nanti keturunannya gimana? 40 kali, 20 kali Hawa lahir, 20 kali Hawa melahirkan anak. Anaknya semuanya kembar-kembar. Dua, jadi berapa? 40, ada satu orang namanya Unuk, satu orang. Dia nikah, dia lahir sendirian dan cacat. Makanya ada manusia cacat kan? Cacat. Dan zina pertama ada pada Unuk, anak Nabi Adam. Zina pertama ada Unuk. Pembunuhan pertama ada pada Qabil. Untuk apa? Nabi Adam mohon petunjuk dari Allah. Ini anak udah pada gede. Pertama nih, manusia pertama. Kalau mau meneruskan keturunan bagaimana? Nabi Adam minta petunjuk dari Allah. Tunjukkanlah oleh Allah berkurban, nikahkan silang si Qabil dengan Labuda, kemudian Habil dengan Ruqayyah. Jadi gini, saudaranya Qabil itu cantik, saudaranya Habil itu jelek, kan begitu? Kan sekarang manusia ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang hitam, ada yang putih, kan gitu. Karena memang dari sananya. Saudaranya Qabil itu perempuannya cantik sekali, saudaranya Habil satu kembarannya itu tidak cantik. Maka syariat pada saat itu menetapkan Qabil kudu nikah sama adiknya Habil kudu nikah sama Qabil, saudaranya, saudara perempuannya. Sedangkan saudaranya Qabil cantik sekali, saudaranya Habil tidak cantik. Nah, saudaranya Habil tidak cantik, maka Qabil nggak nerima. Yang cantik saudara gue. Jadi dia maunya syariat itu tetap dia nikahnya satu rahim, satu kembaran. Maka Allah ngasih syariat lagi apa? Dengan berkurban. Siapa berkurbannya? Allah tetapkan syariat berkurbannya karena Qabil ahli tanaman botani, tanamannya Qabil cakep-cakep, sedangkan Habil ahli ternak, maka diminta oleh Allah kurbankan. Ini urusannya urusan hati. Ini ntar besok kita bahas di Quran, masih tanggal 27. Kenapa saya bilang dapur-dapur nanti punya urunan? Kocok gak apa-apa. Kenapa? Ini sejak Nabi Adam. Terus kurban itu kan kalau kita sekolah katanya ngancak, ya, ngasih sajen, dimakannya sama setan. Kalau Allah tidak dipersembahkan kepada Allah, itu tujuannya apa? Hanya untuk menguji ketakwaan. Udah dipersembahkan, ditimpa hujan, timpa panas, nggak apa-apa. Karena bicara hak, karena manusia pada umumnya pelit. Akhirnya Allah uji sama Habil dan Qabil, diperintahkan oleh Allah kepada Adam, wahai Adam, sebagai syaratnya dua-duanya berkurban. Persembahkan hasil tanamannya, khudh min amwalihim shadaqatan, tanamannya yang udah bagus-bagus suruh ambil buat dikorbankan, dipersembahkan pada Allah. Habil juga sama, ternaknya yang cakep diambil buat korban. Habil ngambilnya ternak yang paling bagus, yang cakep.
Qabil ngambil ternaknya, ngambil gandum-gandumnya, tanamannya yang busuk, yang jelek. Akhirnya yang diterima oleh Allah kurban yang cakep, kurban yang bagus, kurbannya Habil. Karena itulah, karena kurban disyariatkan sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas terkait kurban. Jadi kullu nafsin bima kasabat rohina. Tiap diri kita digadaikan. Jadi kita harus punya tanggung jawab, karena kita bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, baik yang online maupun offline, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan terbukanya hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita. Allah selamatkan kita di dunia hasanah. Apa sih arti di dunia hasanah? Di dunia dapat kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat dapat keselamatan, bahagia dunia akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma anfa'na ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya farizal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ajurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman, akhrijna min ad-dunya ma'al iman, wa khadim lana min al-jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah, syarri dunya wa syarril akhirah. Ikbirillahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.